Pemerintah Provinsi Riau pada tahun ini fokus pada pengembangan serta menjaga tradisi dan budaya Melayu. Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan, menjaga tradisi dan budaya tersebut tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah tetapi juga generasi muda. Kita dapat tugas podcast ya dari Pak Dodi. Iya nih. Iya, kapan sih deadline-nya? Deadline-nya masih lama sih, tapi kita harus bikin dari awal sih konsepnya sih. Apa ya? Diambil lagi sama orang-orang. Kira-kira apa? Tentang apa kemarin kita dapat budaya? Budayaan di daerah kita nih. Daerah kita nih apa yang melebihnya? Melayu. Apa ini? Ya itu kebetulan lagi asing lagi ya Melayu. Apa ya? Yang nggak biasa nih, yang apanya itu? Beda dari yang lain. Oh ya asiknya budaya Melayu cuy. Nah iya. Bakal panjang tuh ya. Apa ini nggak ada ngajak kami? Jadi kami tahu kan? Iya dong. Mulai biar panjang podcastnya. Kan dari mana? Kami dari sana tadi nengok balik tiba-tiba di sini. Iya. Iya. Kami lagi orang-orang juga sih. Jadi kami ini lagi mikir nih apa ini? Kami udah dapat sih sebenarnya aslinya budaya Melayu di era sekarang. Kira-kira nama podcastnya apa? Apa ya? Sabda tuh. Sabda kayak kamu orang masih jelek kali ya? Iya. Samudra. Samudra. Ini era anak muda. Seorang anak muda. Untuk bangsa dan Nusantara. Oke, langsung kita eksekusi. Kayaknya dari seperti itu. Ya boleh tuh. Ini jaya. Mau kita buat video sekarang atau ya? Oke, langsung buat eksekusi. Video podcast. Halo, perkenalkan nama saya Keila Putri dan saya sebagai host utama di podcast Samudra. Nah, kalau saya Alifi Syahani, saya sebagai host pendamping. Dan di balik layar ini ada narasumber yang akan kita sorot. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Ramdan dan saya sebagai narasumber pertama. Halo, saya narasumber ketiga sebenarnya, tapi narasumber kedua belum standby. Nama saya Jovando. Halo, nama saya Ahmad Alisyam, bisa dipanggil Ali. Saya narasumber kedua. Halo, nama saya Romat Rohim, saya narasumber keempat. Jangan kebedakan. Kenalkan, saya Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pendengar podcast Samudra, suara anak muda untuk bangsa dan Nusantara. Oke, sebelum kami memulai podcast, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Keila Putri Kalen, saya sebagai host utama. Dan di sini saya tidak sendirian karena saya memiliki host pendamping. Perkenalkan, nama saya Alifi Syahani sebagai host pendamping. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menurut kita penting sekali. Ya kan, Ipi? Iya benar. Yaitu asingnya budaya Melayu di kalangan remaja. Nah, kami di sini memiliki 5 narasumber yang sudah kami undang. Siapa aja sih, Ipi? Boleh ke narasumber yang pertama, silakan masuk. Hai, halo ya. Halo. Hai, silakan duduk. Boleh perkenalkan namanya? Baik, jadi di sini saya sebagai narasumber yang pertama, nama saya Muhammad Rizky Ramdan, bisa dipanggil Rizky. Oke, halo Iki. Halo juga. Oke, lanjut ke narasumber yang kedua, boleh masuk, silakan. Halo. Halo. Hai, Alifi. Boleh perkenalkan? Jadi saya sebagai narasumber kedua, nama saya Ahmad Alisyam, bisa dipanggil Hisham. Halo Hisham. Halo. Oke, boleh lanjut ke narasumber yang ketiga kan, Kela? Iya dong. Silakan masuk. Halo. Hai. Silakan duduk. Nah, boleh ke narasumber yang keempat? Sorry, kita sorry, kita lupa perkenalkan nih yang ini. Halo, saya narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Jovando Mahesa Andina, bisa dipanggil Jovan. Oke, hai Jovan. Lanjut ke narasumber yang keempat ya. Baik, saya perkenalkan nama saya Romat Rohim, bisa dipanggil Rohim. Hai Saya di sini sebagai Rohim. narasumber. Hai Rohim. Lanjut ke narasumber terakhir, yaitu
Silakan masuk. Halo semua. Ya. Permisi. Iya. Permisi. Halo Rifan. Permisi. Permisi. Iya. Samida. Iya. Kamsahamnida. Silakan duduk, Rif. Sarangyo. Permisi. Ya. Boleh perkenalkan diri narasumber Kayaknya yang narasumber kita ini agak asik ya orangnya. Iya. Nama saya Muhammad Rifan Adrian, biasa dipanggil Rifan. Asalnya dari Batam. Melayu asli nih. Oh, asli guys. Makanya sangat cocok dengan podcast ini. Oke, hai Rifan. Jadi di sini kita podcastnya santai aja, enjoy sambil aja. minum. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini tema yang akan kita angkat dalam podcast ini yaitu asingnya budaya Melayu di kalangan remaja. Tentunya semua narasumber di sini tahu dong itu tema yang akan kita angkat. Nah, tema ini kami pilih karena budaya Melayu itu adalah identitas kita yang sangat asli dan tidak boleh hilang. Betul. Nah, Setuju. setuju. Setuju dong. Enggak ada kecil. Oke, sebelum saya memulai, kan kita udah tahu nih budaya Melayu itu sangat penting sekali di kalangan remaja. Tentu saja kita sebagai remaja atau kita bisa dibilang kita sebagai Gen Z ya, kita tentu saja jangan sampai menghilangkan budaya asli kita yang kita tinggal ini, yaitu dari Batam. Nah, Ya, benar. oke, baik, mari kita mulai podcast yang pertama. Dari pertanyaan pertama, menurut kalian nih, apa aja sih faktor yang bisa menyebabkan Melayu itu makin terasa asing bagi remaja saat ini atau bagi lingkungan sekitar kita ini? Ulang gitu. Ya, Izin menjawab boleh? oke, boleh Iki. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, hilangnya kebudayaan Melayu atau asingnya budaya Melayu itu di zaman kita atau di generasi kita itu faktor besar yang menyebabkan itu, kalau menurut saya itu salah satunya globalisasi. Karena menurut saya globalisasi itu selain memberikan dampak positif seperti kemajuan di bidang teknologi, menyebarkan informasi jadi lebih cepat. Jadi, selain itu globalisasi ini memiliki dampak-dampak negatif juga, dan dampak-dampak negatif dari globalisasi inilah yang bisa membuat kebudayaan Melayu itu terasa asing di generasi kita. Karena salah satu contoh dampak negatif dari globalisasi yaitu budaya-budaya asing tuh suka masuk ke generasi kita atau dalam bangsa kita. Jadi banget nih. karena budaya-budaya asing itu masuk, sebenarnya nggak apa-apa karena kalau semisalnya budaya-budaya itu baik. Cuman banyak juga budaya-budaya yang kurang cocok lah dengan budaya asli kita, itu ikut masuk juga tanpa penyaringan. Jadi ngebuat budaya-budaya itu kita hilang. Seperti kayak anak-anak zaman-zaman kita nih, anak-anak seumuran kita nih, kayak sekarang tuh lebih suka budaya-budaya luar seperti musik-musik K-pop, terus film-film barat segala macam. Nah, jadi kayak atau enggak dari segi berpakaian sekarang tuh kayak lebih banyak suka ke style-style luar, budaya-budaya luar. Dan menurut saya nih style-style dari budaya luar tuh kayak sangat berbanding balik ya sama budaya-budaya kita. Nah, jadi semua budaya-budaya luar yang masuk tuh gak ada penyaringan di generasi kita. Nah, itulah yang membuat budaya-budaya Melayu ini kayak terasa asing di generasi kita, sampai anak-anak sekarang tuh menganggap kayak budaya Melayu ini kayak ketinggalan zaman. Bahkan mereka kayak nggak mau pakai lagi karena menurut mereka kayak lebih bagus budaya-budaya luar. Padahal salah satu budaya-budaya Melayu ini wajib kita lestarikan dan kita jaga karena ini sebagai identitas dari budaya-budaya kita juga. Begitu menurut saya. Wah, bagus banget ya jawaban dari Iki. Nah, menurut saya itu juga benar, apalagi di era Gen Z sekarang, rata-rata anak mudanya memakai pakaian yang agak sedikit terbuka dan suka mendengarkan hal-hal yang terlalu kebarat-baratan. Padahal nyatanya baju yang kami gunakan ini juga lebih bagus dari baju yang ada di luar-luar dari budaya kita, ya kan Ipi? Iya, benar. Oke. Nah, baru kira-kira ada faktor lain nggak yang mempengaruhi hal tersebut atau memperkuat hal tersebut? Ada yang Jadi jawab? saya menambahkan. Oh, boleh, Boleh, Syam. Silakan. Jadi menurut saya peran-peran keluarga, peran lingkungan itu sangat berpengaruh. Berhenti dulu aja. Nah, sorry semuanya, tadi ada break sebentar karena ada azan. Oke, kita lanjut di sini. Kira-kira adakah faktor lain yang memperkuat hal tersebut? Jadi saya izin menambahkan, menurut saya
peran keluarga, peran lingkungan itu sangat berpengaruh pada kehilangan budaya pada remaja saat ini. Nah, jadi tuh remaja-remaja saat ini tuh sangat jarang mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan tradisional. Contohnya ada lomba tari Melayu, ada lomba pantun dan lomba-lomba kebudayaan tradisional lainnya. Nah, jadi terus yang kedua itu jarangnya memakai bahasa-bahasa tradisional kepada kawan, kepada keluarga. Jadi bahasa-bahasa tradisional itu udah mulai hilang tuh sekarang. Nah, terus dari dua alasan tadi muncullah stigma bahwa menggunakan bahasa tradisional Melayu, mengikuti kebudayaan tradisional Melayu yang dulu-dulu itu dianggap kuno. Jadi sekarang remaja-remaja sekarang itu lebih suka kayak ngikutin budaya-budaya luar, budaya-budaya yang terkini saat inilah. Nah, terus tuh terakhir menurut saya kurangnya footage, foto, video yang beredar di media sosial yang nyampe ke remaja. Jadi alasan-alasan itulah makanya remaja-remaja mulai asing sama kebudayaan tradisional Melayu. Nah, itu sih menurut saya. Oke, thank you Hisham. Nah, itu kan jawaban dari narasumber kita. Jawabannya diberikannya sangat bagus sekali ya. Dan sangat mudah dipahami untuk kalangan remaja seperti kita ini. Nah, kalau begitu bisa nggak sih kita lihat dampaknya jika kondisi ini kita biarkan secara terus-menerus tanpa kita ada jalan keluarnya? Nah, apa sih akibat yang bisa terjadi bagi masyarakat dan lingkungan kita jika hal yang seperti ini akan kita diamkan secara terus-menerus? Nah, izin menjawab ya. Oke, Rohim. Kalau untuk dampaknya itu cukup serius ya, mengingat kita saat ini berada di lingkungan yang mayoritas itu budayanya Melayu. Nah, kalau misalkan kebudayaan Melayu tersebut tidak dipelajari oleh generasi muda seperti kita, nah itu bisa bagaimana ya, Bisa terkikis budaya Melayu ya, budaya Melayu tersebut, sehingga kalau generasi muda yang nantinya akan mewariskan atau meneruskan itu tidak bisa mengenal budaya Melayu begitu. Betul. Betul sekali sih. Begitu. Nah, saya setuju sih. Apakah Rifan ingin Mungkin ada tambahan sedikit dari teman saya. Oh ya, makasih untuk atas waktunya. Jadi saya ingin meluruskan, bukan meluruskan sih, mungkin jawaban Rohim udah sangat bagus bahwa emang melengkapi. Oh ya, saya ingin melengkapi lah jawaban Rohim, menambahkan, melengkapi. Nah, saya akan melengkapi jawaban dari Rohim. Mungkin kalau kita bahas dulu, kalau nggak ada asap nggak ada api. Jadi kita bahas sekali nih kata-kata yang bagus banget nih. kita bahas apinya dulu. Apinya itu faktor-faktornya. Emang kalau bisa ngomongin dampak asapnya ini kita nggak bisa hindarin. Yang namanya revolusi digitalisasi itu kita nggak akan bisa hindarin. Setiap orang bakal kena dampaknya. Jadi memang mungkin kalau ngomongin dampak tuh udah banyak lah yang bisa ngomongin. Yang kita bisa omongin tuh faktornya, karena kita nggak bisa ngubah dampak, kita bisanya melihat faktornya nih, kenapa ini tuh bisa terjadi ke semuanya. Ini tuh bisa terjadi karena globalisasi ini didukung serta-merta oleh pemerintah. Seperti bukan program sih, pelajaran budaya Melayu yang udah dihilangkan lah dari kurikulum. Jadi kalau misalnya kita tadi udah ngomongin, Rizky udah ngomongin faktor dari dalam, Icum udah ngomongin faktor dari dalam, kita harus ngomongin faktor dari luar bahwa budaya Melayu ini udah nggak didukung nih dari pemerintah, karena memang dari remajanya udah nggak ada ketertarikan atas budaya Melayu itu sendiri. Jadi itulah yang membuat kita tuh nggak dapat wadahnya nih buat para yang ingin melestarikan budaya Melayu untuk menaruh promosinya untuk melestarikan budaya Melayu. Kalau dulu kan ada tuh pelajaran Melayu. Nah, kalau sekarang udah dihilangin nih. Jadi gimana nih remajanya untuk balikin budaya Melayu yang udah jadi identitasnya? Padahal kalau kita ngomongin budaya Melayu, kita tuh paling deket dalam satu bidangnya itu bidang kuliner, ya kak? Iya. Nah, Bener banget Rifan nih. betul kan? Jadi bidang kuliner, enak-enak makanannya padahal, tapi kalah semua karena kita nggak memfilterin, kalah sama pizza, apalagi itu yang dari Jepang tuh, burger, sushi, cuanki, masih Bandung. Pokoknya kita tuh nggak bisa memfilter lah apa yang masuk dari luar itu ke dalam, akhirnya yang di dalam
hilang digantikan oleh yang luar gitu. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait faktornya. Nah, saya setuju. Lalu kira-kira ada faktor apa lagi gitu, ekonomi atau sosial? Sangat kritis banget ya jawaban Rifan nih. Oh mungkin ekonomi kalau ekonomi nggak ada, mungkin lebih ke sosial ya. Karena kalau ekonomi emang budaya Melayu ini nggak menjual sih memang sih dibandingkan dengan budaya Korea atau budaya Eropa itu kan menjual banget kan, kayak celana jeans, sweater. Mana mungkin Miniso mau jual barang-barang Bener. tradisional? Apalagi Nggak mungkin. aduh. Jadi emang susah buat masuknya emang budaya Melayu tuh ke daerah kita. Emang susah lah pokoknya ya. Contohnya mereka ini guys. Lihat. Oh pakaian iya, cewek. lebih keren emang. Nggak bercanda. Kita harus ingat kembali bahwa budaya asli kita tuh Melayu. Ya benar sekali. Bagus banget nih Rifan. Suka nggak pakai batik? Hah? Ayo. Hah? Suka nggak pakai? Oh, pikir-pikir dulu ya. Mungkin bisa saya sarankan ke teman saya untuk memakai. Oke. Saya mikir-mikir dulu. Thank you. Oh ya, thank Rifan. you. Jawaban Rifan sangat kritis ya guys, sangat Kritis tadi panjang katanya. dan sangat bisa kita mengerti karena dia memberikan contohnya juga. Ya, Nah, terima kasih Rifan. Kalau begitu, sama-sama kita lanjut ke tema. mari kita lanjut bicara tentang solusi. Tadi kan kita sudah membahas nih apa tuh faktor utama dan dampaknya. Jika ada dampak dan faktor utama, tentu saja kita bisa mencari jalan keluar atau solusinya. Nah, kalau begitu mari kita bicara tentang solusi lagi. Nah, menurut Anda apa sih langkah yang bisa dilakukan agar budaya Melayu tidak semakin asing? Nah, Jovan, sebelum itu Nah, kenapa saya- saya sebentar. Kenapa saya bertanya ke Jovan? Karena menurut saya Jovan sini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, Jovan. Silakan Jovan. Jadi menurut saya solusi ada pada saat pendidikan dan kreativitas. Nah, saat pendidikan itu pas jenjang sekolah dasar atau SD kita udah dianjurkan setiap hari Jumat menggunakan baju Melayu sampai ke jenjang SMA atau SMK. Nah, kalau kreativitas itu bisa kita searching atau mencari dari media sosial, tuh, dari internet. Dan begitu saja pendapat saya. Nah, oke, mungkin sedikit sudah bagus, tapi agak sedikit kurang panjang. Mungkin ada yang ingin menambahkan, Iki? Mau menambahkan solusinya? Atau Rohim? Tidak ada. Oke, Rifan lagi deh guys. Kita lihat ya. mengambil banyak waktu. Gak apa-apa Rifan. Oke, nggak apa-apa Rifan. Selagi kamu bisa lakukan. Sebenarnya ngomongin solusi ini asik ya, karena Ya, asik emang banget nih. asik banget lah. Enjoy. Jadi karena pandangan dari setiap orang tuh beda-beda. Ada yang menganggap solusi itu gampang, tapi ada juga yang menganggap solusi itu susah. Sebenarnya kalau dari pikiran saya ya, kalau saya analis dari semua masalah ini, emang kita tuh nggak bisa serta-merta gitu loh, gampang untuk mengembalikan gitu. Karena emang nggak sesusah itu. Karena kan kalau ngomongin globalisasi itu susah lah, semua remaja pasti kena dampaknya. Nah, tapi yang kalau saya pikirkan tadi, kita tuh bisa pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kita nggak bisa iniin globalisasi, biarlah itu emang udah kena kita semua. Tapi kita bisa mulai membalik pelan-pelan kita balikin nih, kayak misalnya pasti ada dong di setiap sekolah lomba fashion show, ya kan? Iya. Lomba fashion show daerah tuh pasti ada. Nah, kita tuh pasti ya, kalau bisa kita tuh pertama kali yang mencalonkan bahwa kita akan memakai adat Melayu. Nah, bener nggak? Bener banget Rifan. Kita tuh harus memakai batik Melayu, celana Melayu. Itu pokoknya harus menjadi momen yang sakral lah untuk kita menunjukkan budaya kita lagi. Selain itu, kita juga bisa kalau misalnya ada bazar-bazar di sekolah ataupun di tempat luar, kita bisa mulai mengenalkan kembali makanan Melayu. Ada yang tahu nggak makanan Melayu apa aja? Maju tuh. Banyak sih sebenarnya. Pakai celana itu masuk nggak ya? Cane masuk, laksa. Enak gak sih laksa itu? Laksa enak dong, pakai kuah soalnya. Enak. Apa makanan favoritmu kalau Melayu? Hah? Milendir. Milendir. Walaupun milendir tuh sebenarnya masih familiar ya buat sebagian Masih orang. banyak dia? Hah? Banyak. Masih banyak tapi itulah mungkin kalau sebagian untuk para remaja yang masih pelajar mungkin kurang asing ya itu tuh asalnya dari mana. Pokoknya kita tuh kalau ngomongin solusi itu banyak pandangan. Mungkin yang kita bisa ambil tuh kita tuh mulai bisa nih ngembaliin pelan-pelan. Tapi ngembalin itu juga bisa juga sambil melakukan langkah lain seperti mulai membatasi budaya-budaya lain, ya kan, mulai membatasi lah pokoknya, mulai membatasi dan menambah dikit-dikit ya bisa Ya, ya. benar Rifan. Mengembalikan dikit-dikit jadi. Sudah cukup? Emang susah emang kalau ngomongin budaya Melayu.
Oke. Oke, sudah. Mungkin jawaban dari Fanny sudah sangat cukup, tapi mungkin apakah ada narasumber yang ingin menambahkan lagi solusinya? Saya ingin menambahkan boleh? Boleh banget ini, panjang solusi. Jadi saya ambil dari faktor-faktor saya sebelumnya. Nah, boleh setuju. Apa tuh, Cung? Peran orang tua dan peran-peran lingkungan. Nah, jadi tuh mungkin orang-orang tua sekarang, orang tua yang masih kecil-kecil anaknya, itu mulai membiasakan melestarikan budaya-budaya Melayu. Jadi lebih memperkenalkan lah ke anak-anak itu budaya Melayu gimana. Nah, terus tuh dari dampak jawaban ini kan tentang sekolah nih, tentang pendidikan. Jadi saya tidak menyalahkan sekolah. Jadi tapi menurut saya sekolah makin kesini yang saya rasakan makin hilang tuh kebudayaan-kebudayaan tradisional Melayu. Jadi kan di SMP, ya betul. Jadi di SMP, kalau saya pribadi, saya dari SMP dan SMA udah jarang tuh belajar-belajar tentang kebudayaan Melayu. Dulu belajar namanya Kepda. Terus, iya SD terakhir. Terus mungkin sekolah-sekolah bisa lebih menambahkan atau mungkin nambahin eskul dari Melayu atau lomba-lomba pantun mungkin pas ada acara-acara. Jadi ya gitu sih. Mungkin sekolah bisa lebih melestarikannya dengan cara menambahkan kegiatan-kegiatan tradisional budaya Melayu. Jadi itu sih yang saya tambahkan. Oke. Kita lanjut ya. Menurut para narasumber lain, kira-kira apa ada contoh konkret yang bisa dilakukan pada saat sekarang ini? Boleh izin menjawab? Boleh, Rizky. Boleh banget, Rizky. Menurut saya konkret-konkret yang bisa dilakukan tuh kalau untuk zaman sekarang nih ya, mungkin kita bisa memanfaatkan medsos-medsos di zaman sekarang seperti kayak iya bener, contohnya TikTok, Instagram. Nah, dari medsos-medsos tersebut tuh kita bisa membuat konten-konten challenge seperti kayak challenge-challenge untuk tarian-tarian Melayu, terus berpakaian Melayu segala macam. Itu bisa kita jadikan challenge di konten-konten medsos tersebut. Karena kembali lagi, kita tuh sekarang udah di zaman modern. Jadi kayak teknologi-teknologi yang sekarang canggih ini salah satunya dampak positif dari globalisasi. Jadi globalisasi itu kayak nggak memberikan dampak negatif saja, cuma ada positifnya dan kita bisa memanfaatkan dampak positifnya karena dampak positif yang diberikan kayak teknologi jadi maju. Jadi kita tuh kayak bisa menyebarkan konten-konten ini secara cepat, secara luas. Bahkan dalam waktu cuma berapa menit aja mungkin konten-konten yang kita buat tuh bisa menyebar satu Indonesia, bahkan sampai luar Indonesia. Jadi kita tuh kayak bisa mengenalkan juga lah ke luar negeri kalau misalnya itu kebudayaan kita. Karena kayak yang saya lihat ya, di Indonesia nih bahkan budaya-budaya Melayu aja yang di Indonesia ini kayak takutnya nih diklaim sama negara-negara lain segala macam karena di kita ini udah mulai hilang. Iya sih. Karena kalau sudah hilang tuh kayak nanti gampang diklaim sama negara-negara lain. Jadi kita tuh kayak tetap harus melestarikan, mengenalkan juga di medsos-medsos. Nah, dan kalau misalnya kita tuh udah buat konten challenge gitu tuh, kalau menurut saya tuh itu udah cukup bagus karena itu tuh salah satu bentuk mengaplikasikan juga ke anak-anak yang sekarang nih. Kan anak-anak sekarang lebih banyak tuh yang pakai HP untuk medsos kan. Jadi kayak mereka bisa mengaplikasikannya, bukan mengenalkan saja. Karena kan kebanyakan orang tuh kayak cuma mengenalkan kebudayaan Melayu kayak, nih aku kasih tahu nih kebudayaan Melayu ini seperti ini. Cuman formal kayak cuma dari perkataan tanpa pengaplikasian. Jadi itu salah satu cara pengaplikasian digabung dengan dampak positif dari globalisasi di era sekarang. Wah, bagus banget ya dari Iki. Ini udah Cukup semua jelas. belum, Kak? Ya, Udah semua kan? sepertinya sudah semua. Oke, mungkin dari diskusi kita ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Nah, yang pertama itu faktor penyebab asingnya budaya Melayu, yaitu adalah globalisasi, kurangnya peran keluarga seperti kata Icum tadi, dan minimnya wadah bagi anak. Dan yang kedua itu ada dampaknya yang bisa melemahkan identitas kita dan mengurangi kebersamaan rasa sosial. Nah, bahkan juga bisa menurunkan potensi ekonomi karena sudah banyaknya kalangan remaja yang tidak terlalu minat dari budaya Melayu. Dan yang terakhir, solusinya itu sedikit saya tambahkan adalah pendidikan kreativitas serta pemanfaatan media sosial dan event budaya secara bijak tanpa adanya penyinggungan untuk budaya-budaya luar.
Nah, menjaga budaya Melayu ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua atau budayawan. Kita sebagai generasi muda juga harus aktif melestarikan agar budaya ini tidak asing di tanahnya sendiri. Oke. Mungkin ini saja podcast dari kami. Boleh tepuk tangan dulu nggak buat kalian? Mantap. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pandangannya. Sama-sama. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuka kesadaran untuk kita semua. Oke, jadi sebelum itu kalian udah tahu belum sih apa kepanjangan dari samudra? Hah? Apa tuh? Tadi udah kita sebutin loh di awal, lupa ya? Ya. Oke, jadi Samudra ini adalah 1, 2, 3 suara anak muda untuk bangsa dan Nusantara. Oh. Oke, bisa diulang? Mau Oke, nggak seru lah diulang? kalau kita Kita bareng-bareng Kita ya. nyanyi aja kali ya. Nyanyi aja Bisa kan? kita Nah, sebut sebutin dulu ulang ya. kepanjangannya. Oh iya ya tadi ya. Kan ada kepanjangannya, Nanti sebutin dulu kepanjangannya. 2, 3. Samudra, Suara anak muda untuk bangsa dan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memiliki yel-yel dari samudra. Yel-yel. Akan dibuka oleh Iki. Boleh Rizky? Oh, bisa. Siapa aja? Taruh boleh kita tahu ke saya. Jadi karena ini Ini udah selesai, temanya guys. samudra, jadi kami adalah sedikit yel-yel Ya. Agak keinget lah. Penyegar lah. penyegar Ya. untuk penutup kali ini. Jadi ayo, 1, 2, 2, 3. Seluas samudra sedalam lautan seperti